Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabikun. Yang terhormat Rektor Universitas Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung, Profesor Dr. Heriandi. Kepada yang terhormat Sekretaris FP3M Universitas Lampung, Profesor Dr. Cimani. Kepada yang terhormat para dekan dan direktur pasca sarjana serta wakil dekan, Kajut, Kaprodi, TPMPR dan TPMP. Kepada yang terhormat narasumber dari Lanketenas, Dr. Arum Atmawikarta MPH. Yang terhormat narasumber dari Lamsama, Dr. Anda Yamani Suhaimi Mukri MP. Narasumber dari BAN Profesor Chan Basarudin. Dan 18 perguruan tinggi asuh Unila. Yang kami hormati para asesor internal atau para pendamping akreditasi di lingkungan Universitas Lampung. Yang saya hormati Ketua Pusat Akreditasi Nasional dan Internasional FP3M, Bapak Priambodo MSc. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini, pada 2 November 2021, kita dapat dikumpulkan dalam kondisi sehat dan dapat hadir dalam acara upgrading asesor internal Unila dan sosialisasi kebijakan akreditasi terbaru secara luring dan daring melalui Zoom Cloud Meeting hingga sore hari nanti. Semoga kelancaran dan kesehatan senantiasa dikaruniakan kepada kita. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan narasumber pada acara upgrading asesor internal Unila ini. Baiklah, memasuki sesi pertama adalah pembukaan. Adapun susunan sesi pertama pada pagi hari ini adalah pembukaan. Marilah bersama-sama kita membaca bacaan bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi selanjutnya adalah laporan yang akan disampaikan oleh Sekretaris FP3M Universitas Lampung, Profesor Dr. Buhani MSI. Kepada Profesor Buhani, saya persilakan. Terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, tabikun. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung, Dr. Heriandi MS, para dekan dan direktur pasca sarjana atau yang mewakili, para narasumber pada kegiatan kali ini yang hadir melalui Zoom, yaitu Prof. Dr. Chan Basarudin, Direktur Dewan Eksekutif Bank PT, Prof. Dr. Arum Atmawikarta MPH, Direktur RMD dan Ketua SPMP Bank PTKes, Dr. Anda Meriana Suhaimi Mukri MP, Tim Pendiri Laksana, para asesor internal akreditasi perguruan tinggi Unila. Selanjutnya, saya juga menyapa para peserta yang hadir melalui Zoom, yaitu para pimpinan unit penjaminan mutu dari 18 perguruan tinggi asuhan Unila dari Bandar Lampung, Unsewu Metro, Pulang Bawang, dan juga ada yang dari luar Lampung, yaitu dari Bima. Kemudian para ketua tim penjaminan mutu fakultas dan tim penjaminan mutu perguruan tinggi Universitas Lampung, serta Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam acara ini. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita bersama panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Kuasa, sehingga pada pagi hari ini kita dapat dikumpulkan secara luring dan daring dalam kondisi sehat dan dapat hadir dalam pembukaan kegiatan upgrading asesor internal akreditasi prodi di Unila tahun 2021. Semoga kelancaran dan kesehatan senantiasa bersama kita.
Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung, mohon izin saya mewakili Pak Ketua LP3M karena beliau sedang ada halangan. Perkenankan saya melaporkan kegiatan akreditasi asesor internal akreditasi PS di Universitas Lampung tahun 2021 ini. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya LP3M yang dilaksanakan oleh Pusat Akreditasi Nasional dan Internasional yang diketuai oleh Pak Prabodo dan sekretarisnya Bu Linda dalam mendorong peningkatan pengetahuan dan wawasan terkait akreditasi, khususnya sehubungan dengan ditetapkannya keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 186/M/2021 tentang program studi yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri. Pada awalnya kegiatan ini direncanakan dikhususkan bagi asesor internal UNILA. Namun karena pentingnya acara, maka kami juga mengundang pimpinan fakultas untuk hadir secara langsung dan juga mengundang melalui media daring tim penjaminan mutu fakultas dan tim penjaminan mutu program studi. Selanjutnya, sebagai bentuk keberlanjutan program ASUH menuju prodi unggul yang sudah dilaksanakan LP3M dengan skema kementerian, kami juga mengundang ketua unit penjaminan mutu dari 18 program tinggi asuhan UNILA yang tersebar tidak hanya di Provinsi Lampung, namun juga di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melalui kegiatan ini, kami harapkan seluruh peserta dapat mendapatkan informasi yang memadai melalui paparan para narasumber dan diskusi yang membangun terkait yang pertama adalah kebijakan terbaru BNPT terkait dengan akreditasi. Kemudian yang kedua adalah kebijakan terbaru LAM PTKes yang mengikuti dinamisasi kebijakan akreditasi dan informasi terbaru terkait LAMSANA. Kepada para narasumber, Prof. Chandra Sarudin, Dr. Arum Atma Wikarta, kemudian Dr. Meliana Suweni, kami sampaikan ucapan terima kasih sekali atas perkenan Bapak dan Ibu sudah hadir dan akan memberikan pengetahuan kemudian sharing pengalamannya kepada tim dari UNILA dan segenap PTS asuhan dari UNILA. Di penghujung laporan yang saya sampaikan ini, perkenankan kami mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan kekurangan atas penyelenggaraan agenda kegiatan hari ini. Selanjutnya, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik berkenan memberikan arahan, sambutan, dan membuka acara ini secara resmi. Demikianlah laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporannya, Pak Sarwono. Selanjutnya adalah sambutan dan arahan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik kepada Prof. di kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, tapi pun yang saya hormati hadir di media luring maupun daring pada pagi hari ini. Di sini sudah hadir Ibu Sekretaris LP3M, Ketua Pusat Studi, kemudian para peserta grading, asesor, wakil khusus. Saya hormati para narasumber pada kegiatan ini. Yang pertama, Profesor Dr. Chandra Sarudin, Direktur Dewan Diskusi Bantik. Selamat berjumpa Pak, semoga kita dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Dr. Arum Atma Wikarta, MPH, Direktur NIP dan Ketua FTNI Lampung Universitas. Selamat jumpa Pak Arum, ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa secara tatap muka langsung sehingga bisa berdiskusi, ya, bertukar pikiran terkait dengan
pengembangan, peningkatan dari itu para pengelola perguruan tinggi. Kemudian ada juga Dr. Anda Melinia Suweni Muntini MT, tim pendiri Lampusama. Mudah-mudahan sudah bergabung Bu ya. Selamat berjumpa dengan kami di Lampung, di Mila. Semoga kita ke depan bisa berkumpul bertatap muka. Jadi mudah-mudahan walaupun secara daring tidak mengurangi arti pertemuan kita pada pagi hari ini. Kemudian para peserta kegiatan yang hadir offline, yaitu para asesor internal administrasi program studi Mila. Saya ingin juga menyapa yang Zoom meeting para pimpinan unit penjaminan mutu dari 18 perguruan tinggi Asuhan Mila dari Bandar Lampung, Rengsewu, Metro, Tulang Bawang, dan satu dari 5 ya, Nusa Tenggara Barat ya. Para ketua tim penjaminan mutu fakultas, tim penjaminan mutu program studi di Universitas Lampung, dan tentunya para panitia seluruhnya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk mengikuti kegiatan upgrading asesor internal administrasi program studi di Universitas Lampung, sekaligus sosialisasi kebijakan-kebijakan Bu ya, Bu Wania dari Bandung PT. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lakukan pagi hari ini memberikan sumbangsi pemikiran yang cerdas untuk bagaimana kita meningkatkan mutu di masing-masing perguruan tinggi. Salawat dan salam tak lupa marilah kita saling mengagungkan, semoga tercurah ke baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kita akan mendapat balasannya di yaumul akhir nanti. Kita ketahui saat ini semuanya bergerak cepat, ya. Terjadi perubahan-perubahan yang mendasar dalam pelayanan pendidikan kita, khususnya pada saat kita diterpa ya pandemi COVID, kurang lebih sudah 8 bulan ini, tahun 8 bulan ini ya. Tapi alhamdulillah juga kita masih bisa dapat melaksanakan seluruh pelayanan pendidikan kita, walaupun dengan sedikit modifikasi ya, melalui daring ya, dan hal-hal yang lain. Tapi alhamdulillah dapat kita laksanakan dan memberikan berkah. Kita semakin meningkatkan ya tek kita untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih canggih lagi sesuai dengan perkembangan revolusi industri 4.0, di mana tek menjadi kata kunci ya, menjadi hal yang harus tidak dapat kita kesampingkan. Perubahan-perubahan ini termasuk juga persoalan-persoalan akreditasi. Ya. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 118/M/2021 tentang prodi yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri menuntut kita untuk terus beradaptasi, terus bersinergi demi kemajuan institusi. Nah, tentunya perubahan-perubahan ini kita tidak bisa hanya sebagai penonton saja, tapi kita akan mengikuti perubahan-perubahan itu karena itu memang kebutuhan dan tuntutan ya. Tuntutan akan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ya. Kemudian dapat rekomendasi ya setidaknya dari masyarakat terhadap perguruan tinggi tersebut, karena sekarang ini bukan apa-apa ya, seperti di Unila saja banyak sekali mahasiswa yang mengundurkan diri. Tetapi di sisi lain pada pendaftaran kemarin banyak sekali peserta didik yang mendaftar di Unila ya, sampai belasan ribu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus mendapat kepercayaan dari masyarakat. Bagaimana yang tidak mampu untuk secara ekonomi kita bantu melalui jalur-jalur tersendiri ya. Kemudian yang tidak punya waktu ya, katakanlah demikian, juga kita buka jalur-jalur kerjasama yang memberikan peluang teman-teman yang sudah bekerja ya, supaya juga bisa bergabung yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi
sehingga semuanya tidak terganggu karena keterbatasan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa berdiam diri. Ya, kalau istilah teman-teman di Unila itu harus koprol-koprol, jadi tidak bisa hanya berjalan lurus saja, tapi harus loncat-loncat bila perlu ya, karena memang situasi perubahan-perubahan yang sangat mendasar ya terjadi, termasuk juga persoalan-persoalan akreditasi ini. Ya. Syukur alhamdulillah kemarin kita sudah usulkan juga untuk Unila tetap mendapat akreditasi A, ya, sehingga kita bisa menyiapkan segala sesuatunya untuk lebih tinggi lagi nanti di akreditasi yang lain. Pada kesempatan ini tentunya saya sebagai pribadi dan mewakili Pak Rektor, karena Pak Rektor juga sedang membuka acara di ruangan sebelah, ya, mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada narasumber. Yang pertama Profesor Dr. Chan Pasarudin, Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Banten. Kemudian yang kedua Dr. Arum Atmawaikarta MPH, Direktur R&D dan Ketua SPMI Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan Lampetikas, dan Dr. Ana Melina Sueni MT, tim pendiri Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal sama yang sudah bersedia dan ya dapat kita ikuti nanti pemikiran-pemikiran beliau, ya, sehingga apa yang harus kita lakukan dalam konteks akreditasi ini bisa sama-sama kita lakukan ke depan. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih ya pada seluruh peserta, ya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat terwujud ya. Khususnya untuk Unila kita ketahui bahwa sekarang PS S1 Kimia sedang mengajukan internasional Bu ya, dengan beberapa PFS yang lain ya yang sedang kita proses. Nah, kalau bisa semua yang menjadi prestasi ini perwakilan dari Bandar Lampung, Pringsewu, Metro, Tukang Bawang, dan Bima juga bisa melakukan itu, sehingga betul-betul apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam kebijakan-kebijakan yang diturunkan oleh Pak Menteri Mas Nadiem ya bisa kita wujudkan ya sebagai suatu perguruan tinggi yang memberikan kepuasan kepada stakeholder ya, menghasilkan lulusan-lulusan yang siap bekerja ya, dengan upah minimum 1,2 UMR dan sebagainya ya, karena semua itu kuncinya ya pada akreditasi ini. Suatu institusi yang terakreditasi tentunya institusi yang mempunyai nilai lebih ya daripada yang tidak terakreditasi. Ini yang saya harapkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini betul-betul bisa terwujud ya. Memang tidak mudah, step demi step bisa kita lalui. Nanti mudah-mudahan di akhir persoalannya bisa kita harapkan semua institusi pengelola perguruan tinggi pelayanan pendidikan kepada masyarakat ini bisa terintegrasi. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan upgrading asesor internal akreditasi program studi dan sosialisasi kebijakan akreditasi terbaru tahun 2021 resmi dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini akan dimulai dengan paparan dari LAM PTKes yang akan disampaikan oleh Dr. Arum Atmawikarta MP. Dr. Arum Atmawikarta merupakan baik, izin membacakan CV dari Dr. Arum. Izin ya Pak. Dr. Arum Atmawikarta lahir di Kuningan, Jawa Barat 6 Januari 1951 dengan riwayat pendidikan menyelesaikan S2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
S2 School of Public Health di University of Michigan, USA, dan S3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dengan berbagai pengalaman kerja di antaranya Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Universitas Provinsi Sulsel, Direktur Akademi Gizi Bagaimana, Kepala Puslitbang Gizi Pemkes, Direktur Kesehatan dan Gizi Bapenas, dan berbagai pengalaman di organisasi profesi, di antaranya adalah Ketua Bidang DPP PAKMI, Ketua Kolegium Ilmu Gizi Indonesia, dan berbagai pengalaman lain, yaitu saat ini adalah Ketua SPMI LAM PT Kes dan Direktur R&D LAM PT Kes. Itu tadi adalah riwayat hidup dari narasumber pertama kita, Dr. Arum. Selanjutnya adalah paparan oleh Dr. Arum. Kepada Dr. Arum, saya persilakan. Ya. Terima kasih, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan oleh LP3EM dari Universitas Lampung. Yang kami bangga, universitas ini sudah berdiri sejak 55 tahun yang lalu dan sudah masuk pada 10 besar universitas yang ada di Indonesia. Mengucapkan selamat. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor bidang akademik, pimpinan fakultas, pimpinan prodi dan ketua SPMI, sehingga kami dari LAM PT Kes dapat sharing informasi dari lembaga kami dalam kaitannya dengan akreditasi. Nah, kami mengucapkan terima kasih ini atas bantuan dari Unlam untuk menyampaikan paparan yang sudah kami siapkan. Jadi kami adalah lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi kesehatan Indonesia atau LAM PT Kes yang lanjut ya. Kami akan menyampaikan latar belakangnya sedikit, kemudian visi dan misi dari lembaga kami, kemudian tugas dan wewenang lembaga kami, kemudian struktur organisasi, hasil-hasil yang dicapai, dan capaian rekognisi nasional maupun internasional yang sudah kami peroleh. Lanjut. Nah, ini mungkin untuk diketahui saja bahwa lembaga ini didirikan oleh 7 organisasi profesi dan 7 asosiasi institusi pendidikan tinggi, yaitu kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, farmasi, kesehatan masyarakat, dan gizi. Ini pada tahun 2014. Ini melalui bantuan dari Bank Dunia kepada pemerintah kita, sehingga lembaga ini merupakan lembaga mandiri. Dan ada lagi satu lembaga yang didirikan, yaitu lembaga uji kompetensi yang juga bersifat mandiri. Nah, tugas dari lembaga ini adalah mengakreditasi seluruh bidang studi ilmu kesehatan yang ada di negara kita. Nah, ini saya kira ini lembaga ini merupakan unik. Biasanya setiap bidang ilmu mempunyai satu lembaga akreditasi sendiri, tapi untuk efisiensi dan efektivitas di kita itu sepakat 7 organisasi profesi itu bersepakat mendirikan lembaga sendiri yang mencakup seluruh bidang ilmu kesehatan. Nah, pada tahun 2020 ini bergabung pula pada lembaga ini adalah bidang ilmu kesehatan hewan. Nah, pada saat kita mendirikan lembaga ini, kita bertekad bahwa kita ingin membantu bersama-sama untuk meningkatkan mutu dari program studi kesehatan yang pada akhirnya nanti lulusannya itu akan masuk pada sistem pelayanan kesehatan kita, sehingga diharapkan kompetensi dari lulusan-lulusan tersebut dapat bekerja dengan lebih profesional
dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di negara kita tentunya. Nah, sejak berdirinya tahun 2014 sudah banyak hasil yang dicapai dan juga kita sudah mendapatkan beberapa rekognisi internasional untuk hal ini. Lanjut. Nah, visi kami ini adalah kita ingin menjadikan lembaga ini untuk mewujudkan akreditasi berstandar global. Memang kita sudah sejak berdirinya itu kita bertekad untuk berstandar global, karena kita daya saing kita itu memang sekarang tidak bisa lagi kita mengisolasi diri sendiri, dan juga kita ingin mewujudkan program studi pendidikan tinggi kesehatan yang makin bermutu tentunya. Kemudian ini dijabarkan dalam 3 misi. 1, mengembangkan lembaga akreditasi yang profesional dan akuntabel. Jadi ini bisa dilihat transparansinya, baik dalam hal keuangan maupun di dalam cara bekerjanya. Kita menggunakan berbasis IT semuanya. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan akreditasi program studi pendidikan tinggi kesehatan. Nah, ini sekarang kita lagi concern bagaimana upaya untuk membantu program studi kesehatan peringkat C. Ini kita akan coba untuk lebih ditingkatkan lagi sehingga bisa ke B atau bisa ke A malahan itu. Kemudian meningkatkan jejaring dan pengakuan LAMPTKes di tingkat nasional maupun di tingkat global. Ini adalah 3 misi yang sudah kita tetapkan sejak berdirinya. Lanjut. Nah, sesuai dengan Permendikbud nomor 5 tahun 2020, itu pada pasal 33 dinyatakan bahwa lembaga akreditasi mempunyai tugas dan wewenang, pertama menyusun instrumen, yang kedua adalah melakukan akreditasi, yang ketiga mengembangkan jejaring, yang keempat menyusun instrumen evaluasi pembukaan program studi baru, kemudian melakukan monef atau surveillance untuk program studi yang diakreditasi. Yang kelima adalah memberikan rekomendasi untuk pembukaan program studi yang baru. Nah, ini yang paling pertama, yang langkah pertama adalah menyusun instrumen. Ini nanti akan kami jelaskan bagaimana hasilnya untuk hal ini. Lanjut. Nah, ini strukturnya, struktur dari organisasi LAMPTKes itu. Paling atas adalah yang kita sebut dengan rapat anggota, atau ini adalah pendiri dari lembaga akreditasi yang di dalamnya ada 7 perwakilan dari bidang ilmu, yaitu kedokteran, kemudian kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, kebidanan, farmasi, kemudian gizi. Di situ ada ketua organisasi profesi dan juga ada ketua asosiasi institusi pendidikan tinggi di bidang kesehatan tersebut. Jadi benar-benar yang memberikan guidance atau policy umum adalah dari organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan tinggi. Kemudian kita mendapat pengawas. Ini pengawas itu terdiri dari unsur kementerian teknis yang berkaitan, yaitu Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian dari Pendidikan. Nah, di sini baru saja ini pengawas setiap 5 tahun berganti, dan sekarang alhamdulillah pengawas kita itu baru-baru dan memang sangat menguasai di bidangnya untuk memberikan masukan-masukan kepada pengurus. Pengurus itu ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris dan bendaharawan. Kemudian untuk membantu penjaminan mutu dari lembaga ini dibentuk SPMI. Kemudian ada majelis banding dan komisi banding yang bekerja secara independen. Jadi mereka mengambil keputusan, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun untuk mengambil keputusan tentang akreditasi tersebut. Di bawah pengurus ada 4 direktorat, yaitu Direktorat Umum dan Keuangan, kemudian Direktorat Akreditasi. Di bawahnya itu ada 7 divisi yang tadi saya sebutkan, dari kedokteran sampai dengan gizi. Kemudian ada Direktur Research dan Development. Ini merupakan institusi baru yang tugasnya nanti merumuskan atau memberi masukan kepada pengurus untuk mengambil keputusan-keputusan berdasarkan bukti, berdasarkan evidence untuk kali ini.
Kemudian tentu ada sekretariat untuk hal ini. Lanjut. Nah, ini hasil-hasil yang sudah dicapai akan kami sampaikan. Pertama mengenai penyusunan instrumen, yang kedua bagaimana kita sistem pelatihan dari asesor, yang ketiga bagaimana kegiatan akreditasi, yang keempat bagaimana monitoring evaluasi, yang kelima bagaimana kita penjaminan mutu manajemen pada institusi, dan kelima adalah bagaimana research dan development itu menunjang tentang lembaga ini. Lanjut. Nah, ini proses penyusunan instrumen. Pada saat penyusunan instrumen ini dasarnya adalah Perban PT nomor 5 tahun 2017, dimulai dengan penyusunan draft awal oleh tim, kemudian disusun oleh tim. Tim penyusun itu terdiri dari organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan, kolegium, kemudian ahli instrumen. Kemudian setelah ini maka disusunlah melalui seri pertemuan menjadi draft final, diuji cobakan itu ke 3 peringkat yang berbeda, yaitu peringkat A, B, C. Kemudian setelah itu hasilnya dilaporkan kepada Majelis Ban PT, kemudian diterbitkan surat keputusan Majelis Ban PT, diupload, disosialisasikan, dan kemudian ini digunakan pada proses akreditasi. Lanjut. Nah, inilah jumlah instrumen yang sudah kita hasilkan selama tahun 2019 sampai 2020, kita sudah menyusun instrumen sebanyak 139, yang paling banyak adalah untuk kedokteran, karena kedokteran itu dari program profesi, spesialis, kemudian sekarang mulai dengan subspesialisnya, kemudian magister dengan doktor. Itu ada 50 program instrumen yang sifatnya khusus untuk bidang ilmu kedokteran. Kedokteran gigi adalah 13, keperawatan ada 9, kemudian kebidanan, farmasi, kemudian kesehatan masyarakat, kemudian gizi, kesehatan lain, dan kedokteran hewan. Jadi jumlah instrumen yang sudah kami hasilkan selama ini sebanyak 139 instrumen yang bersifat spesifik untuk setiap program studi dan bidang keilmuan, dari mulai tingkat diploma sampai dengan tingkat doktor untuk kali ini. Lanjut. Kemudian jumlah tim penilai yang sudah kita miliki, yang tentu tim penilai itu berdasarkan dari berbagai perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia, kemudian dilatih dengan program khusus, yaitu ada penyegaran, kemudian ada yang lulus, kemudian ada yang setelah lulus itu dari segi modul, kemudian dilakukan tatap muka, kemudian lulus modul, kemudian kalau yang tidak lulus diberikan remedia. Dan saat ini sudah tersedia 863 tim penilai untuk 7 bidang studi tersebut. Gitu. Lanjut. Nah, kemudian proses akreditasi semuanya sudah berbasis IT. Dimulai dengan sejak 1 tahun sebelumnya kita sudah memberitahu kepada program studi bahwa ini akan kadaluarsa akreditasinya, kemudian diminta untuk melakukan proses administrasi, kemudian registrasi itu dalam 2 bulan, kemudian dilakukan asesmen kecukupan, ini dalam 1 minggu harus selesai, kemudian validasi dari hasil asesmen kecukupan itu dalam 1 minggu harus selesai, kemudian asesmen lapangan, ini dalam 2 minggu harus selesai. Nah, ini untuk asesmen lapangan terjadi perubahan kebijakan pada saat pandemi. Yang biasanya memang asesmen lapangan itu dilakukan visitasi, tapi karena pandemi itu kita sekarang melakukan 2 pola. Yang pertama adalah memang dengan cara dengan cara online, yang kedua dengan cara hybrid, yaitu online dengan visitasi lapangan. Karena apa? Karena kami sudah direkognisi oleh lembaga akreditasi internasional dari World Federation Medical Education untuk program kedokteran bahwa memang merupakan persyaratan yang tidak bisa ditawar-tawar, harus dilakukan visitasi lapangan. Kalau tidak melakukan ini, kasarnya kami akan dicabut rekognisinya oleh lembaga tersebut. Jadi khusus untuk program kedokteran gigi dan farmasi, yaitu S1 dengan apoteker profesi, itu dilakukan dengan metode hibrid.
untuk masa pandemi itu, yaitu selain online untuk visitasi lapangannya juga dilakukan secara on-site visitasi lapangan. Kemudian hasilnya akan divalidasi, kemudian akan disidangkan dalam majelis dalam 1 minggu. Nah, kemudian akan terbit SK dalam 1 minggu. Jika program studi itu merasa kurang berkenan dengan hasilnya, dipersilakan untuk banding, dan ini 3 bulan, kemudian diterbitkan sertifikat. Sekarang sertifikat kami kalau dulu sudah manual, sekarang sudah digital. Jadi program studi bisa memprint sertifikat itu tidak perlu lagi dengan manual seperti ini. Lanjut. Nah, ini hasil akreditasi yang dilakukan pada tahun 2015 sampai 2021. Kalau jumlah program studi kita sekarang itu di PDDikti sekitar 4.000, maka ini kita sudah berhasil mengakreditasi 2015 dan 2020 itu adalah sekitar 4.297, karena yang program profesi itu dengan program akademiknya itu mendapatkan 2 SK. Kemudian terjadi perubahan akreditasi instrumennya dari 7 standar menjadi 9 kriteria, dan ini terjadi pada tahun 2020 dan implementasikan 2021 dengan kriterianya yang berbeda. Kalau dulu adalah ABC, sekarang adalah unggul, baik sekali, dan baik. Nah, ini kita sampai dengan ini pada bulan Oktober ini kita sudah menghasilkan 441 dari program studi. Jadi hampir semua program studi di kesehatan itu sudah mendapatkan hasil akreditasi sesuai dengan tepat waktu. Lanjut. Nah, kemudian ini karena kita juga menilai adalah usulan dari program studi yang asalnya dari hasil dari informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Dikti dan juga Direktorat Vokasi, maka ada 64 program studi baru dari mulai diploma 3 sampai doktor yang nantinya akan disidang majeliskan apakah ini usulan program studi baru itu memenuhi syarat atau tidak. Nah, ini kalau memenuhi syarat maka diberikan SK untuk memenuhi syarat pendirian program studi baru tersebut gitu. Lanjut. Kemudian untuk PTNBH juga kita melakukan ini dari mulai untuk gizi, kedokteran dan kebidanan keperawatan ini sudah ada sampai dengan 19 Oktober 2021 itu ada 8 program studi baru terdiri dari sarjana dan sampai spesialis. Lanjut. Nah, kemudian setelah dia mendapatkan akreditasi maka dilakukan monitoring pasca akreditasi. Ini merupakan surveillance yang kita sekarang namanya kita roba. Ini pada tahun ini target kita adalah 827 program studi, dan ini yang sudah selesai dilakukan hasil monitoringnya itu 579. Masih ada prodi yang belum melakukan respons terhadap monitoring itu, jumlahnya 179. Tapi ini angka ini bergerak terus setiap hari untuk kita lihat untuk perkembangannya untuk monitoring ini. Lanjut. Nah, kemudian untuk menjamin kualitas manajemen internal di LAMPTKes, kita mendapatkan ISO 9001-2015 dari Sukopindo, dan dengan sekarang kita dilakukan terus-menerus monitoring, evaluasi, kemudian melakukan audit internal, kemudian rapat tinjauan manajemen, kemudian dan audit oleh pihak eksternal dari Sukopindo. Saya kira ini SPM ini juga berlaku di perguruan tinggi, apakah itu pada tingkat fakultas maupun pada tingkat prodi. Jadi SPM itu merupakan salah satu unit yang memang sangat penting sekali untuk menjamin bahwa lembaga ini memang comply dalam manajemen mutunya untuk melakukan akreditasi untuk hal ini. Lanjut. Nah, kemudian SPMI pada tahun 2019 sampai 2021 itu alhamdulillah kita sudah menyusun semua dokumen sistem manajemen mutu
dari mulai pedoman mutu, prosedur, instruksi kerja, standar, formulir. Kemudian sasaran mutu tahunan kita tentukan berdasarkan Renstar yang sudah kita susun. Kemudian kita melakukan survei kepuasan program studi terhadap LAMPTKes, kemudian terhadap fasilitator dan asesor, dan juga layanan akreditasi LAMPTKes. Jadi kita melakukan survei ini setiap triwulan untuk melihat pandangan mereka terhadap asesor kita maupun terhadap lembaga kita. Kemudian peningkatan pelatihan personel untuk melakukan audit internal dilakukan terus-menerus. Kemudian analisis resiko dan peluang LAMPTKes itu dilakukan terus-menerus karena kebijakan kita itu sekarang begitu cepat dan akan mempengaruhi LAMPTKes. Misalnya sekarang ada isu tentang kemungkinan ke depan nanti barangkali Prof. Chan misalnya akreditasi itu tidak bersifat mandatori tetapi bersifat voluntary, walaupun undang-undangnya sekarang masih bersifat mandatori. Kita sudah mencoba menganalisis untuk hal ini. Kemudian audit internal kita lakukan secara reguler, kemudian tinjauan manajemen kita lakukan terus-menerus, dan kita sudah menerapkan sertifikat ISO 9001-2015, dan sekarang kita sedang mengembangkan tentang sistem informasi penjaminan mutu internal secara digital, sehingga yang tadinya berbentuk manual kita akan lebih terdokumentasi dengan lebih baik. Lanjut. Nah, ini capaian dari sasaran mutu LAMPTKes sejak tahun 2019 sampai 2001. Kita bandingkan antara sasaran-sasaran kinerja tahunan dengan pencapaiannya. Hampir seluruh komponen itu kita bisa mencapainya dari indikator-indikator kinerja yang sudah kita sepakati bersama untuk hal ini. Lanjut. Nah, kemudian untuk publikasi ini kita sudah memperbaiki company profile yang sudah ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, nanti bisa dilihat di website, sehingga lembaga kita bisa diketahui oleh kepentingan di dalam negeri maupun ke luar negeri. Kemudian kita menerbitkan newsletter secara reguler. Ini kita sudah mulai tahun 2001, kita sudah menerbitkan 2 volume, ini terbitnya setiap 6 bulan. Lanjut. Nah, kegiatan research ini kita merupakan institusi baru kita lakukan. Ini beberapa research yang memang diperlukan, yaitu seperti tadi dalam pembukaan bahwa memang dampak dari wabah COVID-19 itu begitu besarnya, dan kita melakukan research ini, dan ini sudah disajikan pada Forum Asia Pasifik di Macau, menyajikan hasilnya gitu. Kemudian kita juga mengantisipasi tentang pembiayaan akreditasi. Kalau dulu pembiayaan akreditasi itu tidak perlu ditetapkan oleh Menteri Dikbud, tapi sekarang ada peraturan baru, lembaga akreditasi itu harus ditetapkan oleh Menteri Dikbud, sehingga kita mengkaji tentang hal tersebut. Kemudian alhamdulillah kita sudah mempunyai database akreditasi 7 standar, dan ini sedang dianalisis kaitan antara skor akreditasi dengan 7 kriteria tersebut. Mana kriteria-kriteria yang lemah, mana yang sudah kuat untuk ini. Dan ini sementara disusun 7 makalah ilmiah untuk analisis database ini. Kemudian kita sudah mempunyai kebutuhan pelatihan yang diperlukan oleh program studi. Pelatihan apa saja, kita melalui survei juga ini dilakukan. Kemudian survei kepuasan di program studi, melakukan visitasi lapangan. Nah, terus terang Bapak dan Ibu, ini dilema kita itu. Pada saat kita menanyakan ke prodi dan juga ke asesor pada masa pandemi itu, memang hanya sebagian prodi dan sebagian asesor yang siap diterjunkan untuk visitasi. Tetapi di lain pihak untuk kedokteran, kita sifatnya itu harus gitu, bahwa visitasi lapangan itu tidak bisa tidak dilakukan. Kalau tidak, yaitu kasarnya mereka akan mencabut rekognisi ini. Jadi ini sementara kami melakukan hal ini. Kemudian masih dalam proses ini pengolahan data survei itu, kegiatan survei surveillance pasca akreditasi, kemudian survei kepuasan asesor, dan research tentang percepatan yang program tadi C. Jadi kita akan melakukan katakanlah bantuan terhadap prodi yang kategori C melalui evidence base dari daerah, dari prodi tersebut.
apa yang diperlukan oleh program C tersebut. Kemudian kita sudah mulai mengembangkan database tim penilai untuk hal ini. Lanjut. Nah, ini rekognisi internasional yang sudah dimiliki, yaitu kita sudah mendapatkan rekognisi dari World Federation Medical Education untuk bidang ilmu kedokteran. Ini berlaku sampai tahun 2028. Jadi artinya kalau mahasiswa kita akan belajar ke luar negeri, dia tidak perlu tes lagi di luar negeri, cukup membawa rekomendasi dalam PTKes, dia langsung diterima di perguruan tinggi tersebut. Kemudian untuk non kedokteran itu kita mendapatkan sertifikat dari Asia Pacific Quality Recognition atau APQR. Kemudian untuk penjaminan mutu manajemen kita sudah mendapatkan rekognisi dari Sukopindo untuk ISO 17, dan sekarang yang dalam proses ini kita akan direkognisi oleh Asia Pacific Quality Framework atau ACAF, dan ini akan dilakukan nanti asesmennya pada tahun 2022. Lanjut. Nah, inilah sebagai contoh, ini yang Prof. Usman yang paling kanan, itu beliau adalah Ketua LAM PTKes, beliau adalah mantan Rektor dari UI, Ibu Titi Sapitri yang membantu kami terus-menerus dari UGM. Kemudian ini Pak David Gordon itu yang dari Ketua World Federation Medical Education waktu memberikan sertifikat. Kemudian Ibu Profesor Jiang Xing ini dari APQR, dan juga ini dari WHO itu untuk membantu kita di dalam proses pelatihan. Dan ini adalah staf kami, jumlahnya dengan sampai tenaga staf pendukung itu jumlahnya ada 40 orang, dan itu menangani sekitar 4.000 program studi yang ada di seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arum atas paparannya. Bapak Ibu yang hadir online maupun offline, kami persilakan apabila ada pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Hingga saat ini belum ada pertanyaan. Mungkin teman-teman dari Fakultas Kedokteran barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Monggo, silakan, Mbak. Atau kalau gitu saya nyuri pertanyaan dulu boleh ya Pak Arum? Monggo. Ya Pak Arum, terkait dengan perkembangan akreditasi, teman-teman di BAN PT kan saat ini ada yang kita sebut sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi, Pak Arum. Ya. Nah, apakah di LAM PTKes juga ada seperti itu, ataukah mungkin kalau di LAM PTKes itu nggak ada mekanisme perpanjangan, jadi pas habis harus reakreditasi? Mungkin seperti itu pertanyaan dari kami, Pak Arum. Terima kasih. Ya, baik. Seperti kami sudah sampaikan tadi, ada salah satu kegiatan pasca akreditasi yang kita sebut dengan MONEVA, monitoring evaluasi, yaitu kita ingin bahwa program studi setelah diakreditasi itu tetap dapat memelihara atau menjaga mutunya gitu. Jangan sampai nanti pas mau akreditasi baru lagi dengan sibuk dengan kegiatan-kegiatan untuk hal ini gitu. Nah, ini yang kegiatan nomor 4 itu Pak, jadi kegiatan monitoring evaluasi. Dulu kita menggunakan istilah surveillance. Surveillance itu kalau dalam kesehatan memang kita amati terus-menerus, jika ada hal tindakan koreksi kita lakukan tindakan koreksi. Tapi rupanya istilah surveillance itu agak berbeda dengan yang digunakan BAN PT. Kalau surveillance di BAN PT itu adalah banding gitu, sehingga kita menggunakan proses monitoring dan evaluasi. Jadi ini dua pola Pak, yang pertama adalah melalui online, kemudian melalui visitasi. Dan untuk yang A itu tidak ada untuk visitasi karena kita yakin bahwa yang A itu sudah baik. Kemudian yang B itu 1 kali Pak selama 5 tahun. Kemudian yang C itu yang kita memang akan kita perlu untuk melakukan monitoring yang sifatnya visitasi. Dilakukan oleh asesor yang terdekat dari wilayah tersebut Pak. Jadi jangan sampai nanti pada saatnya akreditasi terus belum siap gitu Pak, belum siap itu. Sehingga kita betul-betul setiap tahun kita melalui online kita monitor terus. Kemudian terutama kita concern yang C itu Pak. Kita ingin sih tidak ada lagi program studi
yang C lah di bidang kesehatan itu Pak. Target kita sih pada akhir tahun 2025 itu diturunkan persentase dari C itu dari yang tadinya sekitar 23 menjadi 15% Pak itu. Jadi itu yang disebut dengan monitoring. Kemudian yang yang mengenai akreditasi yang otomatis, memang di dalam peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan itu untuk pengaturan waktu itu diserahkan kepada LAM masing-masing itu Pak, LAM masing-masing. Dan kami ada dibentuk forum komunikasi LAM antar seluruh Indonesia, itu periode untuk akreditasi itu tetap untuk menggunakan 5 tahun Pak. Karena peraturan dari Mendikbud juga memang untuk pengaturan untuk LAM itu diserahkan kepada LAM masing-masing. Karena proses di negara maju pun Pak, best practices, tetap bahwa harus ada melakukan itu. Cuman di negara yang sudah maju itu, kalau misalnya dia memang bagus sekali, mungkin bisa sampai 8 tahun gitu Pak. Tapi misalnya kalau yang perlu itu diberikan misalnya dengan percobaan gitu, 3 tahun gitu, kemudian 5 tahun. Jadi ini kita best practice internasional juga demikian gitu Pak, tidak otomatis diberikan hal itu. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan Pak. Baik, terima kasih Pak Arum. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Metro. Mungkin kami panggil jika berkenan menyampaikan secara langsung pertanyaannya, monggo dari teman-teman LPM UM Metro. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak. Cek, kedengaran suaranya? Jelas Pak, jelas. Selamat pagi Pak Arum, kami dari LPM UM Metro. Tahun ini sebenarnya kami ini ingin mengajukan akreditasi untuk D3 fisioterapi Pak. Ini pertama kali buat kami, memang kami belum paham bagaimana teknisnya sebenarnya. Baik Pak. Kedua, terkait dengan instrumen, apakah instrumen yang digunakan masih sama dengan yang diunggah di web Ampetekes, tidak ada perubahan? Karena tadi kami dengar sebenarnya ada instrumen kriteria 7 itu seperti apa. Yang selanjutnya, ketika kami mengajukan untuk akreditasi, apakah kriteria yang diperoleh itu yang baru, yang unggul, baik sekali atau baik, atau yang masih tetap ABC itu Pak? Ya. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih dari LPM UM Metro, nampaknya nonton bareng di sana Pak Arum. Ya, Pak Arum. Ya, kami memang dulu saya bertugas di ini Pak, di Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Jadi memang variasi profesi kesehatan itu begitu banyaknya Pak. Waktu kami di MTK itu ada sekitar 35 jenis profesi tenaga kesehatan, terutama yang berbentuk diploma, yaitu seperti fisioterapi, kemudian juga ada kakak medik dan sebagainya. Jadi memang kami menyediakan instrumen yang sudah diupload di ini Pak, di website kami Pak. Jadi Bapak bisa menggunakan instrumen tersebut gitu Pak. Jadi ini sudah memenuhi yang 9 kriteria Pak, yang sudah diupload itu. Jadi nanti Bapak akan memperoleh akan menggunakan 9 kriteria. Dan sebutannya nanti sudah menggunakan yang 9 kriteria itu Pak, yaitu unggul, baik sekali, dan baik gitu. Sesuai dengan kriteria yang baru gitu. Kemudian prosesnya seperti yang kami sudah jelaskan tadi diagramnya, dari mulai misalnya registrasi, ada 4 dokumen yang harus disiapkan, misalnya harus dibentuk tim, kemudian harus diupload dokumennya, kemudian nanti setelah itu akan dilakukan asesmen dari asesmen kecukupan itu online, kemudian nanti asesmen ya untuk fisioterapi karena untuk masa pandemi ini kita masih menggunakan masih online juga Pak, jadi tidak ada visitasi. Nah ininya Pak, proses akreditasinya gitu. Jadi registrasi Bapak sampaikan, ini persyaratan untuk administrasi itu SK izin penyelenggaraan, tentu Bapak sudah punya lah. Kemudian surat pernyataan kebenaran data, ini prosedur baku. Kemudian surat tugas, tim akreditasi biasanya dibentuk oleh UPPS. Kemudian surat rekomendasi dari kolegium, ini khusus untuk spesialis. Kemudian nanti diupload, UPPS itu akan mengupload dokumen ini. Kemudian akan dilakukan asesmen kecukupan Pak, akan kami tugaskan
akan tugaskan tim asesornya. Ya tentu Bapak kenal Pak Indra Pak ya. Pak Indra itu aktif sekali ini dari fisioterapi itu. Ini dia selalu menjadi tutor di dalam pelatihan-pelatihan. Kemudian akan dilakukan validasi asesmen kecukupan, kemudian asesmen lapangan. Untuk masa pandemi ini selain kedokteran gigi dan farmasi yaitu sarjana dan apoteker itu tetap menggunakan online Pak, daring sistem. Tetapi untuk yang 3 itu, yang kedokteran itu menggunakan hibrid. Selain nanti dia online juga dilakukan visitasi lapangan. Kalau persyaratannya, kalau ini sudah dinyatakan aman, Pak. Dan dinyatakan aman itu ya kita berpegangan pada ketentuan pemerintah gitu, Dan kita menanyakan kepada prodinya apakah sudah siap dan juga kepada asesornya, Pak. Kita sudah siap karena kita tidak mau mengambil risiko nanti asesornya ya mohon maaf misalnya terkena COVID, kemudian prodinya juga terkena COVID itu. Jadi betul-betul kita masa pandemi itu memerlukan perjuangan yang luar biasa itu untuk kali ini. Kemudian nanti divalidasi, kemudian sidang majelis untuk kali ini. Jadi instruksi Pak bisa mengunduh yang ada di ini Pak di website kami itu. Mungkin Pak penjelasan kami ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Harun. Teman-teman dari UM Metro ada tanggapan mungkin atau ada tambahan pertanyaan monggo? Cukup Pak sepertinya. Ya, cukup. Terima kasih. Ya. Nonton bareng. Mungkin dari peserta yang lain baik offline maupun online, monggo jika ada pertanyaan. Saya Pak. Saya. Monggo silakan Pak. Terima kasih Bapak. Mohon maaf saya Pak Yamin dari STBA Unisla Pak. Ingin menanyakan tadi terkait dengan banding akreditasi Pak. Jadi dapat diulas untuk mekanisme banding akreditasi seperti apa Pak? Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Jadi setelah dilakukan sidang majelis, sekali lagi sidang majelis itu ini merupakan lembaga tertinggi yang independen, jadi tidak ada yang bisa mempengaruhi keputusan itu. Maka akan diumumkan di website bahwa hasilnya sebagai berikut, misalnya apakah itu A unggul atau baik sekali ataukah misalnya baik gitu. Nah, jika menurut Bapak ini masih ada keinginan bahwa tidak puas dengan hasil akreditasi, misalnya gitu, kami merasa bahwa kondisi di kami itu lebih bagus daripada misalnya yang ditemukan di lapangan. Itu dipersilakan Pak, dipersilakan Bapak mengajukan banding dan itu disebutkan pada komponen mana yang Bapak ingin persoalkan gitu. Nah kemudian nanti akan direview oleh tim ini apakah ini layak untuk banding atau tidak gitu. Nah setelah misalnya dinyatakan layak ini banding, maka akan ditugaskan tim penilai yang baru Pak, asesor yang berbeda dengan yang pertama gitu Pak. Kalau yang misalnya kalau pada penilaian pertama misalnya katakanlah si A, maka untuk banding itu ditugaskan asesor yang lain Pak, sehingga terjadi independen di penilaiannya lebih objektif gitu. Kemudian hasilnya akan disidangkan di majelis lagi. Kemudian kalau sudah di majelis itulah sudah keputusan yang hasil banding tersebut Pak. Nah itu jadi Bapak silakan mengajukan banding. Cuman banding itu ada batas waktunya bahwa itu paling lama dalam 3 bulan Pak. Kalau sudah lewat 3 bulan dianggap bahwa Bapak itu menyetujui hasil akreditasi sehingga kami terbitkan sertifikat digitalnya Pak gitu. Tapi kalau misalnya Bapak mengajukan banding ya kita akan lakukan penilaian dulu, kemudian nanti hasilnya disidangkan lagi sidang majelis, barulah ditetapkan hasilnya itu Pak. Itu yang dapat kami jelaskan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Banding berarti 3 bulan semenjak SK keluar. Ya betul Pak. Keluar Pak ya. Karena prosedurnya di kami SK itu keluar 5 hari setelah majelis akreditasi Pak. Jadi kalau Bapak melihat misalnya setelah 5 hari itu di website kami merasa kurang puas, itu dipersilakan Pak, dipersilakan banding untuk kali itu ya. Ya. Baik, ya. Terima kasih. Kami Pak ya.
Terima kasih dari teman-teman STBA Unisla. Monggo dari teman-teman yang lain, dari peserta yang lain, baik offline maupun online. Jika ada pertanyaan, yang online boleh raise hand, yang offline juga boleh raise hand, Bapak Ibu. Pak Arum, mungkin saya menyambung pertanyaan dari teman-teman di STBA Unisla itu, Pak Arum. Baik, monggo, Pak. Banding ini kan berarti nanti melibatkan majelis ya Pak. Pertanyaan saya, apakah di LAMPTKES ini mekanismenya hampir sama dengan di BAN-PT misalnya Pak, kan dalam proses banding kita akan menuliskan beberapa poin yang kita anggap keberatan terhadap poin itu. Nah, dalam nanti proses setelahnya, misalnya akan ada surveillance atau visitasi ulang, apakah semua poin yang kita ajukan banding ini nanti akan diproses atau disaring terlebih dahulu oleh majelis, Pak Aruf? Ya. Terima kasih. Baik, ya. Nah itu yang kadang-kadang kan mengajukan banding itu Pak, ada yang memang lengkap gitu Pak ya informasinya, kemudian ada yang tidak lengkap misalnya informasinya, yang dipersoalkan belum jelas gitu. Jadi nanti akan ada tim untuk akan menilai kelayakan banding itu Pak. Jadi misalnya kalau ada program studi mengajukan banding itu misalnya dinilai layak untuk dilakukan proses untuk penilaian kembali, kita lakukan Pak, itu dilakukan. Kemudian tapi kalau misalnya bandingnya itu informasinya yang disampaikan kurang begitu jelas dan sebagainya, dianggap tidak layak banding, ya itu tidak dilakukan Pak itu untuk kali itu. Jadi ada proses penilaian sebelum dilakukan visitasi proses banding yang tersebut gitu Pak. Tapi yang jelas ada pedomannya tentang banding itu, Bapak bisa lihat di dalam website kami itu. Untuk kali itu, ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan Bapak Ibu yang offline atau online? Kalau tidak ada, saya masih punya pertanyaan. Monggo. Pak Arum, tadi disinggung bahwa LAMPTKES ini kan sudah menjadi anggota atau tersertifikasi oleh WFME ya Pak? Betul Pak. Oke. Nah, kalau kita melihat dari peraturan pemerintah yang nomor 83 P/2020 bahwa WFME ini kan diakui sebagai lembaga pengakreditasi internasional yang diakui oleh Kemendikbud. Nah, pertanyaan kami sebenarnya, apakah sebenarnya ketika kita terakreditasi oleh LAMPTKES itu dalam tanda kutip mungkin apakah sudah bisa dikonversi atau diajukan untuk sama dengan terakreditasi internasional Pak? Terima kasih Pak Arum. Baik Pak ya, jadi memang WFME itu dibentuk oleh organisasi WHO Pak, WHO untuk mengakreditasi lembaga-lembaga akreditasi di seluruh dunia Pak, seluruh dunia. Apakah ini lembaga akreditasi itu katakanlah kompeten atau kredibel enggak itu untuk untuk melakukan akreditasi program studi kedokteran Pak. Di tingkat Asia itu yang sudah dapat rekognisi dari WFME itu baru 2 Pak, itu kita, Indonesia sama Thailand Pak. Dan ini baru-baru ini Cina untuk melakukan itu. Jadi dan ini untuk bisa bahwa lembaga itu diakui sebagai lembaga akreditasi nasional, internasional yang bona fide atau tidak, itu harus ditetapkan oleh oleh keputusan Menteri Pendidikan Pak, pendidikan itu. Jadi tidak semua lembaga akreditasi internasional yang bergerak di Indonesia itu bisa dikategorikan lembaga akreditasi internasional yang mumpuni gitu Pak. Nah, jadi ini kebetulan WFME itu memang merupakan lembaga akreditasi internasional yang memang sudah mumpuni gitu untuk menilai itu. Jadi oleh sebab itu kalau Bapak lihat di SK Menteri Pendidikan itu lembaga akreditasi itu WFME dengan APQR itu merupakan 2 lembaga internasional yang sudah diakui gitu Pak. Contoh konkretnya ini seandainya ada mahasiswa Pak, mahasiswa yang akan belajar gitu ke Amerika itu dengan membawa surat rekomendasi dalam PTKES ke Amerika itu bisa langsung Pak. Jadi tidak lagi karena lembaga kita sudah direkognisi oleh WFME gitu Pak. Jadi Bapak misalnya yang Fakultas Kedokteran itu ya tidak perlu lagi mencari lembaga akreditasi internasional lagi karena kita sudah diakreditasi oleh World Federation Medical Education gitu Pak ya.
Ya kecuali kalau Bapak misalnya banyak uangnya boleh mungkin. Iya, bisa jadi. Kan sekarang Pak Menteri lagi mendorong diakreditasi internasional. Tapi untuk kedokteran itu kita tidak perlu lagi Pak, Bapak dijamin bahwa WFMB itu sudah merupakan lembaga akreditasi yang akreditasi kita, dan kita sudah kategorinya untuk bidang ilmu kedokteran itu sudah komparabel dengan sistem internasional untuk kalian itu Pak. Kasih. Baik, berarti memang dampaknya ke lulusan ya Pak. Jadi Lulusan Pak ya, lulusan betul Pak ya. Lulusan internasional ya Pak. Baik, Ya terima betul kasih Pak Pak ya. Arum. Ya betul Pak ya. Oke, selanjutnya saya undang dari teman-teman Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Tulang Bawang. Monggo boleh disampaikan secara langsung pertanyaannya. Ada Ibu Novita dari UTB Tulang Bawang. Monggo kami persilakan Ibu. Nampaknya masih belum kedengaran suaranya Ibu. Ibu Novita, mikrofonnya kayaknya masih bermasalah Ibu, karena masih belum terdengar suaranya. Boleh cek sound dulu Ibu. Baik, mungkin ada kendala di suara Bu Novita. Saya izin membacakan Bu Novita karena nampaknya ada permasalahan teknis. Jadi di chat Bu Novita dari Universitas Tulang Bawang menanyakan, jika hasil sidang majelis sudah keluar dengan hasil baik, apakah ketika visitasi dapat berubah? Demikian pertanyaannya Pak Arum dari teman-teman di LPM Universitas Tulang Bawang. Ya, ya Pak, ini yang ada 3 program studi yang pada masa pandemi itu menggunakan metode yang hybrid Pak ya. Hybrid itu Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, kemudian farmasi. Farmasi itu untuk program S1 dan program untuk apotekernya. Jadi seandainya nanti dari hasil hasil asesmen lapangan dengan sistem online itu misalnya mendapatkan angka sekian gitu Pak. Karena ini ada kewajiban untuk dilakukan visitasi, itu mungkin Pak bisa berubah jika ada informasi-informasi yang memang bisa menambah bobot dari penilaian itu Pak. Jadi misalnya katakanlah misalnya hasilnya baik pada saat online gitu, tapi pada saat visitasi mungkin karena pada saat online itu tidak bisa menunjukkan labnya, atau misalnya tidak bisa menunjukkan proses belajar mengajarnya, kemudian tidak bisa menunjukkan tentang informasi-informasi lain. Tapi pada saat misalnya visitasi lapangan itu bisa menunjukkan untuk tambahan informasi yang berkaitan dengan standar-standar tersebut, itu bisa berubah Pak, bisa berubah ya. Nanti hasilnya akan disampaikan kepada majelis, nanti majelis akan mengambil keputusan. Jadi bisa saja nilai asesmen kecukupan itu berbeda dengan nilai asesmen lapangan Pak, bisa terjadi itu untuk hal itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Arum jawabannya. Demikian ya Bu Novita, artinya masih ada kesempatan jika ingin meningkatkan nilainya. Jadi nanti waktu visitasi di gaspol Bu Novita. Kami persilakan kembali, kami buka sesi untuk tanya jawab kembali, baik dari teman-teman yang hadir offline di Unila maupun online. Bapak Ibu. Baik, nampaknya cukup untuk sesi tanya jawab. Baik Pak Arum, mungkin sebelum kita akhiri sesi dengan LAM PTKes, karena nampaknya teman-teman dari LAM Sama juga sudah ngintip-ngintip. Ya. Ya, mungkin
terakhir Pak Arum, kami minta semacam closing statement dari Pak Arum, baik secara pribadi ataupun mungkin mewakili dari teman-teman LAMPTKes. Apa nih menjadi closing statement untuk peningkatan mutu teman-teman di program studi, khususnya yang jelas adalah yang berada di lingkup LAMPTKes. Kami silakan Pak Arum. Ya. Baik, saya kira untuk peningkatan mutu ya Pak, peningkatan mutu itu merupakan tugas kita bersama. Kalau kami kan hanya lembaga eksternal yang memotret satu saat gitu, tapi keinginan untuk meningkatkan mutu itu harusnya sudah tertanam pada siapa saja gitu. Apakah pada penyelenggara program studi, kemudian pada pada fakultas dan sebagainya. Sehingga tujuan kita itu sebenarnya kan sama Pak, bahwa kalau kita misalnya program studi kita itu kualitasnya makin bagus, maka lulusan kita itu makin profesional, dan itu akan menyumbang pada peningkatan pelayanan kesehatan di negara kita, Pak. Ya terus terang di negara kita kan masih banyak Pak indikator-indikator kesehatan itu yang masih harus kita tingkatkan lah Pak. Jadi misalnya angka kematian ibu masih tinggi, angka kematian bayi masih tinggi, stunting masih tinggi, penyakit tidak menular masih tinggi gitu. Kalau kita mempunyai tanggung jawab yang sama untuk melakukan peningkatan mutu. Kami lembaga eksternal untuk melakukan akreditasi, tapi Bapak dan Ibu juga yang sebagai penyelenggara juga silakan untuk meningkatkan mutu di lembaga masing-masing, dan juga silakan Bapak dan Ibu juga menilai tentang lembaga kami. Apakah itu melalui prodi waktu melakukan akreditasi itu dinilai bagaimana tingkat kepuasan terhadap lembaga kami. Jadi kami merupakan lembaga yang terbuka untuk selalu ingin meningkatkan mutu kita bersama. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Arum dari LAMPTKes. Boleh kita sampaikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk narasumber kita yang pertama. Ya, terima kasih Pak Arum. Kami sampaikan mewakili dari pimpinan Universitas Lampung dan L3 Universitas Lampung. Ya. Berkenan untuk sharing Ya. pengalaman dan informasi. Mohon jangan bosan nanti ya Bapak kalau kami kontak-kontak kembali terkait dengan beberapa informasi yang kami butuhkan dalam. Salah, amin Pak, amin, dengan senang hati Pak kami. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Arum. Ya.